ITP kepada Ibu Dr. Sirial. Yang kedua yaitu Dr. Rika Sriwahyuni Borsidaka dari IPKD Puskesmas Kota Bandung. Selanjutnya yang kami hormati yaitu Kepala Pusku, teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para anak yang ada pada pagi hari ini. Pada hari ini adalah kegiatan pengenalan stunting yang bersumber dari dana desa atau anggaran 2020. Apa itu stunting? Mungkin nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh narasumber kita. Dari itu untuk mempercepat acara pada pagi hari ini, sini saya akan menyusun acara yang pertama yaitu pembukaan sekaligus saya doakan. Yang kedua yaitu doa. Nanti semuanya yang akan membahas dengan Bapak tenaga ahli Bapak Sukian Heri Putra SPPI. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara ini yaitu dari Bapak Guru Bapak Sada Perman. Selanjutnya yaitu acara hiburan stunting ini kepada Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, khususnya kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat menggunakan kegiatan sosialisasi stunting ke pembuatan bahwa selawat beriring salam pada sama-sama kita sanjungkan kehadiran yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nantinya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu yang mana stunting itu adalah yaitu kondisi di mana pertumbuhan ini kurang gizi. Nah itu ada ininya, ada seperti pemeriksaan kayak apa namanya posyandu yang anak-anak dan umur 1 tahun 3 tahun 6 tahun itu ada kekurangan. Jadi pertumbuhan gizi ini sangat memang diperhatikan oleh pemerintah. Itu tahun 2015 saja itu kita 4 sampai 9 juta anak yang bergizi itu ya. Jadi kalau ini teruskan tidak ada perhatian pemerintah, tidak ada sosialisasi, banyak kurang. Pertama sekali yang paling penting itu pertumbuhan otak ini yang dipengaruhinya sehingga pertumbuhan badan itu mempengaruhi seluruhnya. Jadi ini para ibu-ibu sangat penting. Ini pengaruh-pengaruh ini ada pengaruh genetika, ada pengaruh lingkungan. Pertama sekali ya kalau genetika itu berdoalah ya mudah-mudahan udah sakit-sakit saya pun masih mudah sakit-sakitan itu ya. Tapi 2 tahun itu karena sekarang ada orang mengaku menghayal ada, lagi menghayal mati ada namanya kan, mau cari mati. Jadi begitu saja acara sekarang dimulai oleh pendamping desa ya. Bahwasanya acara ini sosialisasi adalah diambil dari dana desa ya untuk keperluan masyarakat seperti ini, menyampaikan hal-hal yang penting baik dari kesehatan, baik dari segala hal pembangunan. Inilah gunanya pemerintah memberikan alokasi dana desa untuk kepentingan masyarakat kita ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemerintah ini bisa tercapai sebaik-baiknya diolah oleh desa-desa yang berada di seluruh Indonesia sehingga dirasakan kepada seluruh masyarakat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Acara sekarang pada hari ini hari tanggal 8 September 2020 tepat pada jam 10 pagi ini saya buka acara. Bapak Sukian Heri Putra. Maaf. Pertama yaitu dari PKD Puskesmas Bandung yaitu Ibu Dr. Rika Sriwahyuni Borsidaka. Pada Ibu kami persilakan.
Terima kasih juga kehadiran Bapak dan Ibu Kepala Desa, Kepala Pusu, Bidan Desa, dan ibu-ibu masyarakat yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Hari ini ada kesalahan sedikit teknis, jadi akan saya jelaskan masalah tentang tujuan pesan stunting. Bapak dan Ibu pernah tahu kan stunting itu apa? Belum ya? Oke. Sebenarnya kalau dari fokusnya lebih menarik lagi kita ini. Atau biasa dibilang masa pertumbuhan anak-anak ini berbeda dari teman-teman sebayanya. Biasanya disebut dengan KT. Tahu kalau KT? Saya Bu. Kalau kira-kira artis siapa sih kira-kira yang menyebut nama KT? Ya? Tahu ya Bu? Pak coba artisnya. Ya, pertumbuhannya tidak sesuai dengan seusianya. Akhirnya untuk di era kita tidak ada tahun 2020 ini. Jadi lalu nanti insya Allah biasanya sesuai dengan kemarin sudah mendapatkan alat dasi untuk mengukur tinggi badan anak itu sudah memenuhi standar. Alhamdulillah pada saat kemarin tidak ada menjadi lokus stunting. Ya bersyukur ya Bu, mudah-mudahan dengan adanya ini akan berlanjut supaya anak-anak kita juga teratasi pertumbuhannya. Yang tinggi badannya harus sesuai dengan apa yang ada pada anak-anak seusia. Ya, hal stunting dapat diketahui pada masa waktu hamil. Ya, ibu hamil kita sudah makanan ini, dan ini harus diberikan kepada ibu yang memberikan makanan-makanan tidak tercukupi. Sebenarnya ada fotonya Bu, waktu Ibu kemarin sudah di desanya sudah dapat alat dasi itu dari komunikasi juga dan yang kesehatan. Ya, reproduksi usia ini pada usia lanjut merupakan permasalahan kesehatan kita bersama. Menurut WHO yang tadi dibilang Bapak Sutejo, perbagian di usia lanjut itu ada 4, ya. Usia pertengahan, usia 60, usia 70 sampai usia lebih dari 90. Ya, usia pertengahan itu ya kira-kira umurnya 45 sampai 59 tahun. Ya, usia pertengahan itu udah lansia biasanya disebut itu. Ya, lansia itu 60 sampai 74 tahun. Usia tua 65 sampai 90 tahun. Usia lansia yang sangat tua lebih dari 90 tahun. Kira-kira di bagian pertama ada lebih dari 90 tahun? Ada ya? Ada yang mudah-mudahan menjadi patokan kita bersama ya umur 90 tahun bahwa tahun lain nanti sehat-sehat umur 90 tahun sampai 100 tahun bisa tetap produktif, tidak membuat orang anak-anaknya merasa kemasiannya, tidak, tapi tetap menjadi orang tua kebanggaan yang lebih kembali. Ya, yang paling sering pada sakit lansia itu darah tinggi. Ya Bu, darah tinggi atau darah rendah Bu? Pak, sering darah tinggi? Apalagi akhir bulan ya Pak? Bu? Enggak ya, awal bulan masih aneh ya, kita tetap aja. Ya kesehatan itu sangat penting. Darah tinggi yang paling sering. Kita tidak memprioritaskan kaya atau miskin, tapi penyakit ini 10 membahayakan. Ya, jadi pola hidupnya benar, kata Pak Sutejo, kita harus pola hidup bersih, makanan yang sehat. Sudah ada di desanya seperti ini di desanya, apa yang kita perlukan sudah ada. Jadi ayo sama-sama kita bangun desanya supaya kita gunakan masker, jaga jarak, kita pakai sabun, jauhi kerumunan. Dan harapan saya juga bagi faktor terbaik tidak ada lagi ya Bu, tidak ada belum Bu yang di sini yang sudah positif? Sudah ya Bu. Jadi ke depannya nanti sama-sama. Jangan jauhi orangnya Bu, tapi hindarilah penyakitnya. Stigma ini yang selalu saja setiap masyarakat yang kalau saya turun desa, udah konflik satu keluarganya pun dijauhi. Ya Bu, itu dia COVID-19 itu sama Bu penyakitnya. Darah tinggi, masa iya? Mudah-mudahan desa Gabasa Kapermai menjadi satu-satunya desa percontohan buat COVID-19 ke depan.
bagaimana menindaklanjuti untuk lebih baik lagi dalam hal kesehatan. Saya rasa cukup sampai sekian. Silakan nanti kita tanya jawab yang mana yang harus kita bahas untuk berdasarkan lain. Insya Allah pertemuan-pertemuan yang seperti ini akan menjadi usaha pertemuan kita berikutnya. Harapan saya tetaplah posyandu, fokus bimbing dan siap, setelah hiburan yang tetap akan dilaksanakan setiap waktu yang kita tentukan nanti bersama dengan Pak Putu dan Bidan Desa dan aparat desa yang ada di sini. Terima kasih banyak saya buat para kader, ya kader lansia, kader posyandu, buat kader-kader dan adik-adik yang hadir untuk membuat desa Banjar Saka kembali baik lagi. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik lagi. Ya insya Allah siapa yang berbuat baik, insya Allah akan mendapatkan hal yang baik dan itu menjadi janji yang kita bersama. Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nanya boleh, silakan. Saya jadi Ya, kepada Bapak Ibu yang hadir, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Dari Mustu, Indonesia, dari UKP, sendiri itu tidak menjadi lokus desa stunting. Ya, kebanggaan tersendiri buat kita masyarakat desanya bersama dengan teman-teman tidak untuk daerah stunting. Itu kan sebetulnya alat ininya sudah didapatkan, sudah diberikan kemarin. Ini saya ambil dari foto pendamping desa dengan santunan seorang yang sehat. Dia tingkatkan imunitas tubuhnya. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih ya Bapak dan Ibu atas PDTT Kabupaten Banjar Provinsi Riau. Bapak silakan menyampaikan materi. Izin Pak Gubernur cuma 2, 1 posyandu, 1 PAUD. Nah, hampir 2 tahun saya sudah bertugas di Rokan Bilis, tapi jujur saya jarang main-main ke daerah desa-desa di daerah-daerah potensi ini, Pak, karena faktor jarak yang terlalu jauh yang besar. Nah, akhirnya kemarin saya koordinasi dengan pendamping Pak Randi pada lokal desanya. Pak Randi kalau ada kegiatan terkait posyandu dan segala macamnya, coba kalau bisa undanglah saya, biar saya bisa silaturahmi. Jadi dia saya tetap silaturahmi, bisa jalan-jalan, bisa melihat kegiatan. Karena nggak mungkin saya datang ke desa cuma melihat aliran biji oleh ibu dokter. Memang dalam hal ini tentu beliau lebih memahami terkait kesehatan, karena memang background saya bukan orang kesehatan. Cuma karena tupoksi saya sebagai DAPSD, saya sering ikut pelatihan tentang kesehatan. Sedikit saya ceritakan kejadian ini atau kegiatan pada hari ini. Jadi di akhir tahun, di bulan November 2019, kami dipanggil ke Jakarta. Di situ ketemu dengan Menteri Desa, juga beliau itu ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Waktu itu Menteri Kesehatannya masih Ibu Nila Muluk ya. Jadi stunting ini sudah menjadi program strategis nasional yang sangat dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Dulu Pak Yusuf Kala, sekarang Pak Maruf Amin. Nah, jadi ketika itu ada surat dari Bappenas bahwa Kabupaten Rokan Hilir itu tahun 2020 ditetapkan menjadi lokasi khusus stunting. Nah, karena menjadi lokasi stunting, maka kemudian dikuatkan dengan peraturan Menteri Desa nomor 11 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Itu bagaimana dana desa, dana pengeluaran itu digunakan, diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan penanganan stunting atau kesehatan yang ada di desa-desa dan perguruan.
Nah, setelah pulang itu saya koordinasi dengan Pak Kadis, waktu itu masih Pak Jasrianto. Kemudian saya matangkan kegiatan ini dengan Bapak Andika, Kabid Keuangan di PMD. Saya juga sering pernah koordinasi dengan KM. Setiap desa harus membentuk kader pembangunan manusia yang diambil dari kader Yanu atau PAUD. Alhamdulillah kita seluruh desa 139 desa yang ada di Roy semua sudah ada KPM. Kemarin saya keliling kecamatan, belum selesai bagi beberapa kecamatan melatih KPM untuk penginputan aplikasi IHDW. Jadi IHDW itu adalah sebuah aplikasi untuk mengetahui jumlah ibu balita, jumlah ibu hamil untuk menyusui anak bayi 2 tahun ke bawah dan anak yang terindikasi stunting sebagai. Coba suaranya sehat bu, sehat bu. Ini dari tadi kan nggak ada suaranya ini, saya lupa menyapa ibu. Ya, orang diam ini kan mungkin macam-macam ya. Bapak sehat pak? Alhamdulillah. Ya. Ibu, anaknya sehat bu? Alhamdulillah. ASI atau formula? ASI. Alhamdulillah. ASI bu. Suaminya sehat bu? Alhamdulillah. Orang kalau udah keluarga, suami sehat, istri sehat, anak sehat, itu lagi cemburu, bapak pun segala macam kan sama suaminya, marah nih. Otomatis air susu yang terkandung di ibu ini akan menjadi panas. Karena ASI dengan jiwa jantung itu berdekatan. Ketika air susu panas karena kondisi ibu lagi marah, air susu ini disusui sama anaknya, maka air susu yang disusui sama anaknya ini panas, sehingga bisa menimbulkan efek karakter anaknya ini suka emosian, suka ngegas, mudah tersinggung, mudah emosi. Loh, iya. Makanya ibu, nah bapaknya mana? Makanya tugas bapak itu harus selalu ngedem-ngedem ibu. Nah, bagaimana ibu ini harus selalu tenang jiwanya. Kunci ketenangan seorang ibu itu apa? Cukup uangnya. Itu ya. Cuma anaknya mudah intervensi gizinya, mudah intervensi nutrisinya. Karena dia sedang dalam proses perkembangan. Kalau baru sudah 3 tahun baru ketahuan terindikasi, 4 tahun baru ketahuan terindikasi intervensi nutrisi dan gizinya sudah semakin sulit, semakin susah. Karena di 2 tahun pertama inilah fase pertumbuhan seorang anak. Itu yang kami. Jadi kemarin KPM sudah memberikan tingkat pertumbuhan. Iya, 40 ya. Ibu KPM mana? Untuk penanganan stunting yang ada di desa, itu desa hanya bisa menangani sesuai kewenangan desa. Karena desa punya kewenangan tersendiri. Kewenangan desa dibatasi oleh kewenangan kabupaten. Artinya apa? Desa tidak bisa mendanai suatu kegiatan yang itu menjadi kewenangan kecamatan atau kewenangan kabupaten atau kewenangan desa sebelahnya. Tidak boleh. Jadi desa hanya bisa mendanai kegiatan sesuai kewenangan yang ada di desa. Terkait permasalahan penanganan stunting, itu hanya ada 5 paket penanganan stunting yang menjadi kewenangan desa yang bisa ditangani oleh pemerintah desa. Itu yang pertama terkait kesehatan ibu dan anak. Pemerintah desa harus memastikan pertama, setiap ibu hamil itu memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Makanya saya tugaskan ke KPM. Bidan desanya siapa di sini? Ibu ya, ibu kenal dengan KPM. KPM kenal. KPM-nya udah kenal dengan Bu Bidan? Udah ya. Nah, tolong koordinasi dan kerjasamanya. Nah, data yang saya minta dari Ibu KPM itu bukan untuk saya, tapi untuk pemerintah desa, agar pemerintah desa tahu apakah ibu-ibu hamil di desanya itu masih ada yang memeriksakan kehamilannya atau tidak. Sehingga ketika mereka ada yang masih belum mau memeriksakan kehamilannya, ini perlu pendekatan, bila perlu sedikit pressure atau tekanan. Kenapa kok belum mau periksa? Nggak masalah dia mau periksa di inilah saya dengan segala keterbatasan, saya sudah
sering juga mengikuti kegiatan-kegiatan stunting ini. Terakhir kemarin ada di Medan, kegiatan penanganan stunting juga. Karena tugas kami ini pada intinya adalah fokus mensupervisi bagaimana dana desa ini digunakan lebih baik, lebih tepat sasaran dan lebih terarah sesuai dengan kewenangan desa dan kebutuhan desa tersebut, sesuai dengan proses musyawarah, proses partisipasi masyarakat dan prioritas kebutuhan di desa itu. Nah, itu yang kita selalu supervisi bagaimana dana desa ini kedepannya lebih baik, dan mudah-mudahan sudah ada jaminan dari Presiden Pak Dulu bahwa dana desa kita akan sampai di tahun 2024. Alhamdulillah per tahunnya itu ada sekitar tahun ini 2021 itu sudah diangkat 72 triliun. Nah, itu untuk 2021 yang dalam proses ya kita tidak tahu apakah efek COVID nanti juga akan mengurangi dana desa, kita tidak tahu. Mudah-mudahan karena dana desa ini sudah bagus penggunaannya secara nasional, sudah diakui oleh siapapun itu melalui indeks desa membangunnya. Kemudian saya juga pernah menjadi direkturnya Kabupaten Pak Mulu melalui indeks desa membangun yang setiap tahun itu didata, walaupun datanya kadang kurang valid. Itulah jadi tolak ukur Kementerian Desa dalam mengukur keberhasilan dana desa yang ada di seluruh Indonesia yang sejumlah 75.000 desa, 75.000 desa. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi lagi. Sekali lagi, apapun yang disampaikan pada hari ini semuanya terpulang kepada diri ibu di rumah, ibu setelah ini merubah pola makan, pola asuh, merubah perilaku itu adalah proses sebuah kesadaran, bukan proses sebuah pemahaman. Walaupun untuk kesadaran, untuk pemahaman terlebih dahulu. Benar Bu? Ya. Ibu langsung sudah paham, tapi nggak sadar, nggak akan juga bisa berubah. Tapi ibu mau sadar, butuh pemahaman dulu. Nah, ini adalah hanya sampai pada proses pemahaman. Proses penyadarannya, ibu-ibu sendiri melanjutkannya di rumah masing-masing. Sekian, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya rasa tidak ada pertanyaan, kita sudah cut waktunya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti diwakilkan aja ke KPM nanti menyampaikan ke saya. Memang ada hal-hal yang sifatnya itu mungkin butuh pendekatan regulasi atau pendekatan yang sifatnya lintas sektoral antara beberapa dinas, ya bisa kita sampaikan, nanti bisa menjadi saya minimal menjadi mediasi atau mediator antara lintas sektoral. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.